Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirah min rabbikum wa jannati arduha ka'ardzis samai wal ardh uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullahu yu'tikum man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan zahiriyah batiniah kita setelah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diberikan suatu hari kemenangan dengan Idul Fitri. Sekarang sudah selesai dan sekarang kita meniti baru lagi dengan segala sesuatu amal-amaliah kita, perbuatan-perbuatan kita yang senantiasa mengarahkan kita ke jalan kebenaran, senantiasa mengarahkan kita yaitu segala suatu hal mengarah ke dalam suatu perbuatan yang Allah ridhoi, perbuatan yang Allah ridhoi, Allah berikan berkah buat kita. Apakah perbuatan itu? Suatu perbuatan yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirah. Di sini disebutkan sabiqu ila maghfirah. Berlomba-lombalah kalian ila maghfirah untuk mendapatkan pengampunan. Sabiqu ila maghfirah, berlomba-lomba kita di dalam mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya setiap malam Allah buka malam ini. Setiap malam wa minal laili fatahajjud nafilah, setiap sepertiga malam Allah buka langit semuanya. Allah buka segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, waktunya curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan waktu ini. Berkali-kali Ustaz bilang dasarnya aja bahwa pentingnya kita untuk senantiasa apa? Maghfirah. Sekali lagi berulang-ulang kita ingin berlomba-lomba dalam suatu hal mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabiqul ila maghfirah. Berlomba-lomba. Mari kita berlomba-lomba dalam segala suatu hal yang berhubungan dengan kebaikan. Jangan sekarang malah berlomba-lomba mencari memperbanyak kemaksiatan. Di mana-mana lomba-lombanya seperti itu, yang tidak ada suatu hal yang berbau hasanah sama sekali, suatu hal yang berbau suatu yang bisa menumbuhkan sifat dan etik ataupun kode etik bagi anak-anak muda sekarang ini untuk berbuat yang lebih baik seperti yang tercermin dalam Al-Quran. Gak ada, rata-rata mengembangkan semuanya dengan segi kemaksiatan yang ada dalam hal segala suatu hal yang berhubungan dengan apa yang mereka ciptakan, yang tujuannya satu, melupakan kita, menggarang kita dalam segala hal yang berhubungan dengan lupa sholat. Fawailil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dalam sholat kita. Kemarin udah Ustaz singgung tentang sholat, bagaimana sholat jangan sampai lali, jangan sampai lali. Di sini disebutkan sabiqu ila maghfirah mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa jannati, dan surga arduha, yang luasnya ka'ardi, seluas samai, langit, wal ardi, dan bumi. Jadi surga itu ka'ardi samai wal ardi, yaitu seluas langit dan bumi. Bisa dibayangi langit dan bumi, luasnya surga. Itu satu surga. Uiddat, yang disediakan
lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, billahi wa rasulihi, kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jadi al-imanu atu'minu billahi wa rasulihi wal kutubihi. Ini penting sekali untuk kita beriman kepada Allah. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Di sini disebutkan dalam surat Al-Hadid ini, lilladzi amanu billahi wa rasulihi, Allah dan Rasul. Ini penting sekali dua, Allah dan Rasul. Tak iman pada Allah Subhanahu wa taala, sediain surga. Iman kepada Rasul kita, sediain surga. Kenapa? Karena iman kita Allah dan Rasul kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kesayangan Allah, kecintaan Allah. Ketika kita bersolawat sekali, Allah berikan 10 solawat. Satu syafaat dari baginda Rasul, Allah berikan 10 syafaat. Kemudian keridhaan seperti ini yang Allah berikan pada umat Muhammad tidak akan didapatkan umat-umat sebelum baginda Rasulullah SAW. Itulah keistimewaan daripada umat baginda Rasulullah SAW, yang mudah mendapatkan suatu hidayah, mudah mendapatkan suatu hal yang berhubungan dengan rahmat. Beda dengan umat-umat sebelum baginda Rasulullah SAW, nabi-nabi yang dulu lebih mengutamakan apa yang dinamakan azab. Ketika diberikan suatu hal yang dia tidak mampu untuk menangani kaumnya, maka dia mohon, ya Rabb, umatku, kaumku sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi, kaumku sudah menentang aku, ya Rabb, maka aku mohon padamu, kutuklah dia, hukumlah dia. Langsung turut mukjizat, hukum dia, terkutuk dia, ada yang jadi batu, ada yang ditenggelamkan bersama kaumnya, yaitu Nabi Nuh. Semua itu adalah merupakan kisah nyata yang terjadi pada zaman-zaman dulu dan dibukukan, ada dalam suatu, diperingatkan dalam Al-Quranul Karim ini. Maka pelajarilah, pelajari apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Insya Allah semua akan bisa memberikan kita suatu hal untuk memperingati kita agar kita bisa berbuat hal yang lebih baik lagi ke depannya. Dzalika fadlullah, dzalika, dan itulah fadlullah, karunia Allah, yu'tihi man, yang diberikan man itu kepada siapa, yasha, dia kehendaki. Jadi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang itu Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadli azim, Allah dan Allah dzul fadli mempunyai karunia al-azim yang benar. Tidak ada kebenaran itu selain Allah. Yang mempunyai kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka seharusnya kita kembali lagi bahwa kita mengusahakan Allah, wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu kita baca, baik dibaca dalam segala hal, dibaca di dalam ibadah salat. Semua ini adalah merupakan hidayah, semua ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat mudah bagi kita untuk berlomba-lomba sabiqu ila maghfirah, berlomba-lomba dalam mendapatkan pengampunan dengan kita memperbanyak iman kita pada Allah, iman kepada Rasul-Rasul kita. Sebenarnya hal yang mudah kalau kita punya keinginan dan niat. Merupakan suatu hal yang susah dan sulitnya minta ampun kalau kita tidak ada niat. Kembali ke kita sendiri. Maka dari itu, apa yang kita lakukan, maka apa yang kita gariskan di sini, kita harus jawab dengan amin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz mulia. Ketika kita bilang ini ada lagi suatu bahasan yang baru dalam hal amin. Jadi ketika kita mohon kepada Allah, sabiqu ila maghfirah, untuk mendapatkan suatu berlomba mendapatkan pengampunan, kemudian kita bilang amin. Nah, sekarang ketika kita bilang amin, di sini ada 4 amin. Jadi di sini tidak semua amin itu maknanya sama. Ternyata ketika kita bilang amin, perbedaan kata amin ini diingat dulu, yaitu perbedaan kata amin.
Jadi ketika ilafaz sabiqu ila maghfirah mendapatkan pengampunan dari Allah, kemudian kita amin, aminnya juga yang benar. Jangan sampai amin yang maknanya salah. Perbedaan kata-kata ini ada 4. Jadi amin itu ada 4. Pertama adalah amin. A-nya pendek, min-nya pendek, I-nya pendek, amin. Ini maknanya adalah aman. Jadi aman segala apa yang terjadi, amin. Yang kedua, A-nya pendek, I-nya panjang, amin. Maknanya beda. Yang maknanya amin, ini artinya adalah jujur. Jadi yang tadi yang pertama adalah amin, maknanya aman. Sekarang A-nya pendek, I-nya dipanjang, amin, maknanya adalah jujur. Yang ketiga, A-nya yang panjang, I-nya yang pendek, amin. Ini maknanya adalah meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan, amin. Makanya kata-kata amin jangan dipakai main-main, akan merubah makna dan arti ini nanti. Kemudian yang sering kita harus lakukan, makanya ketika kita seorang imam mengucapkan waladdallin, amin, ini ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi A-nya panjang, I-nya juga panjang, dua-duanya panjang, maka ini artinya adalah kabulkanlah doa kami. Maka suatu hal yang Allah kabulkan hidayahnya pada hambanya dan malaikat doakan kepada hambanya, apa itu? Ketika hamba seorang makmum yang mengaminkan ketika imam membaca surat Al-Fatihah seperti tadi, waladdallin. Makmum menjawab berserentak bersama dengan kata-kata amin. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi ini jangan sampai kita salah persepsi. Pembedaan makna kata dalam Al-Quran sudah membedakan segala sesuatu. Makanya ada salah satu dulu yang ada yang nanya sama Uzaid, amalan apa yang Allah benci, malaikat benci? Coba amalan apa? Amalan yang Allah benci, setan bencinya minta ampun. Yaitu amalan apa? Amalan yang ketika kita membaca Al-Quran tidak pakai ilmu Al-Quran, artinya tidak pakai ilmu tajwid, asal-asalan. Ini Allah benci karena apa? Merubah daripada arti itu sendiri. Seperti amin. Amin yang pertama aman, amin. Yang kedua jujur, amin. Yang ketiga adalah meminta perlindungan. Yang keempat amin. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Ini baru kata amin. Belum lagi kata-kata yang dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Hati-hati, salah pengucapan, salah penafsiran, maka akan timbul salah arti lagi. Makanya pentingnya kita di dalam mencari ilmu Allah, pentingnya kita di dalam menggali ilmu Allah, membaca Al-Quran ada ilmunya, kita pelajari dengan pelajaran tajwid, dengan segala apa yaitu ilmu-ilmu untuk belajar Al-Quran. Mari kita belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua sama-sama belajar mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata air laut jadi tintanya, semua daun-daun jadi kertasnya untuk menulis ilmu Allah, tidak akan habis, tidak akan cukup untuk menulis semua. Karena apa? Saking banyaknya ilmu yang harus kita pelajari. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Marilah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat, dan jadikanlah diri kita senantiasa memohon kepada Allah, kita dijadikan hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu yang paling penting, jagalah amalan-amalan kita. Kita jaga amalan kita, senantiasa husnul amal yang kita jalankan. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.